Halo semuanya, mari bersama-sama belajar mengenai suhu dan kalor. Pertama-tama, marilah kita belajar mengenai suhu terlebih dahulu. Pernahkah kalian melihat notifikasi di handphone kalian memberitahukan suhu di daerah kalian berapa derajat Celcius? Nah, sebenarnya apa sih suhu itu? Suhu merupakan ukuran derajat atau panasnya suatu benda atau sistem. Suatu benda itu dalam keadaan panas jika dia memiliki suhu yang tinggi, dan sebaliknya, suatu benda itu dalam keadaan dingin jika dia memiliki suhu yang rendah. Nah, biasanya pada notifikasi pemberitahuan suhu itu menggunakan derajat Celcius. Tapi, apakah kalian tahu, suhu juga memiliki satuan yang lain loh. Di antaranya ada Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Kemudian, untuk mengetahui ukuran dari suhu, itu kita bisa menggunakan alat yang dinamakan termometer. Nah, termometer itu juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya ada termometer klinis. Nah, termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian ada juga termometer ruangan, termometer laboratorium, termometer inframerah, dan masih banyak yang lainnya. Tinggi rendahnya suatu suhu itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama yaitu pengaruh dari pembawaan angin. Biasanya, angin pada musim kemarau itu cenderung lebih dingin daripada angin yang dibawa saat musim penghujan. Faktor yang kedua yaitu pengaruh ketinggian dari permukaan bumi. Pernahkah kalian merasakan bahwa di dataran tinggi udara terasa lebih dingin? Sedangkan di daerah dataran rendah seperti pantai, kalian merasa suhu di sana lebih panas. Kemudian, faktor yang ketiga adalah pengaruh dari panas laten bumi. Nah, panas laten adalah panas yang disimpan di atmosfer bumi. Submateri yang kedua adalah kalor. Nah, kalor itu apa sih? Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya dipertemukan atau bersentuhan. Rumus persamaan kalor adalah I sama dengan M dikali C kecil dikali delta T, di mana Q adalah jumlah kalor dengan satuan joule atau kalori, M mewakili massa benda atau zat dengan satuan kilogram, C kecil sebagai kalor jenis dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu. Jadi, banyaknya atau jumlah kalor itu dipengaruhi oleh 3 faktor sesuai dengan rumus persamaan kalor tadi, yaitu massa benda, kalor jenis, dan perubahan suhu. Nah, kalor jenis atau C kecil adalah kemampuan suatu benda atau zat melepas atau menerima kalor. Dengan rumus C sama dengan Q per M dikali delta T. Kemudian ada juga kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah besaran terukur yang menggambarkan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu zat atau benda sebesar jumlah tertentu, misalnya 1 derajat Celcius. Dengan rumus C besar sama dengan Q per delta T. Kemudian, alat untuk mengukur kalor itu dinamakan kalorimeter seperti gambar di samping. Kalor atau panas itu juga bisa berpindah loh teman-teman. Perpindahan kalor itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi, di mana perpindahan kalor itu terjadi melalui zat perantara tanpa perpindahan partikel-partikelnya. Seperti contoh, ketika kalian memanaskan panci di atas kompor, maka kalor dari api itu akan berpindah pada panci sehingga panci akan menjadi panas.
Perpindahan kalor yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan ini terjadi melalui zat perantara dengan perpindahan partikelnya. Seperti contoh, ketika kalian merebus air. Perpindahan kalor yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan tanpa zat perantara. Seperti contoh, ketika kalian berada di dekat api unggun, maka kalian akan merasakan tubuh kalian menghangat karena perpindahan kalor dari api unggun ke badan kalian. Kemudian, perpindahan kalor itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu yang pertama perbedaan suhu, ketebalan, luas permukaan, jarak, dan konduktivitas. Konduktivitas suatu benda itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu konduktor panas, merupakan benda yang bisa secara baik menghantarkan panas, seperti contoh seng, logam, aluminium, dan lain-lain. Kemudian ada semikonduktor, yaitu benda ketika dia bersuhu tinggi itu akan menjadi konduktor dan secara baik menghantarkan panas. Tetapi ketika dia bersuhu rendah, dia akan menjadi isolator dan tidak bisa menghantarkan panas, seperti contoh kadmium. Kemudian isolator, yaitu benda yang sama sekali tidak bisa atau tidak baik untuk menghantarkan panas, seperti contoh plastik, karet, dan lain-lain. Kalor itu memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang pertama yaitu menaikkan atau menurunkan suhu zat. Ketika suatu benda itu melepaskan kalor atau kalor berkurang, maka benda tersebut didinginkan dan suhunya turun. Kemudian, apabila suatu benda itu menerima kalor dan kalornya menjadi bertambah, maka kalor tersebut akan menjadi panas atau dipanaskan karena suhunya naik. Kemudian, fungsi yang kedua adalah mengubah wujud zat, mencair, menguap, membeku, menyublim, mengkristal, dan lain-lain ketika mencapai suhu tertentu. Perubahan zat dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Kemudian perubahan dari cair menjadi padat itu adalah membeku. Kemudian perubahan wujud zat dari air ke gas itu disebut dengan menguap. Dari gas ke cair itu disebut dengan mengembun. Dari padat ke gas itu disebut dengan menyublim. Dari gas ke padat itu disebut dengan perubahan wujud mengkristal. Selesai sudah materi tentang suhu dan kalor. Jadi kesimpulannya, suhu dan kalor itu berbeda ya teman-teman. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda, sedangkan kalor itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Satuan suhu itu ada beberapa, yaitu Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Nah, yang sering digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Satuan panas pada kalor itu dinyatakan dalam kalori. Nah, untuk mengukur suhu itu disebut dengan termometer, sedangkan untuk mengukur kalor itu disebut dengan kalorimeter. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jangan lupa menyebar ilmu baru dengan share dan like di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.